Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa seluas 1 hektar di puncak untuk kapasitas 60 orang dengan fasilitas lengkap dan harganya mulai dari 2,5 juta aja, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa yang super luas, yaitu Villa Pondok Sekar yang berlokasi di daerah Ciberem, Cisarua, Bogor. By the way, Villa Pondok Sekar ini merupakan bagian dari manajemen surganya villa yang beberapa villanya juga udah pernah aku review, gengs. Wah, makin nambah aja nih koleksi dari surganya villa. So, insya Allah amanah ya. Jadi kalau kalian mau booking, langsung aja ke nomor yang tertera di akhir video. Karena sekarang tuh banyak banget oknum-oknum penipuan villa, jadi mending bookingnya itu langsung di yang pasti-pasti aja deh. Dan semua villa yang udah pernah aku review, pasti aku cantumin kok kontak resmi villanya yang selalu ada di akhir video. Oke, lanjut. Untuk menuju ke Villa Pondok Sekar, kita bisa pakai Google Maps. Namun, nanti tuh pas sudah deket sama villanya, malah diarahin ke jalan yang gak sesuai, gengs. Jadi saran aku sih, kalian mendingan ikutin aja deh jalan yang ada di video ini, biar gak disasarin sama Google Maps. Nah, untuk rute jalannya adalah, nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak ke arah Taman Safari. Jadi posisi villanya ini udah lumayan atas ya. Dan pastinya udara di sini tuh dingin, gengs. Terus enaknya lagi, aksesnya pun bisa dilewati oleh bus 3/4. Jadi pasti jalanannya tuh besar dan aman ya. By the way, kalau lagi weekend atau macet, kalian juga bisa kok lewat jalan alternatif Taman Safari. Hanya saja kalau lewat jalan alternatif, akses jalannya itu akan naik turun, gengs. Jadi pastikan juga kendaraan kalian dalam keadaan prima ya. Sedangkan kalau lewat jalan utama ini, aksesnya tuh lebih aman dan gak ada jalur ekstrim. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kondisi jalanan. Nah, nanti setelah melewati Taman Safari, kita akan belok kanan ikutin jalan ini. Setelah di sini akses jalannya tuh mulai mengecil, namun tenang aja karena masih muat kok untuk 2 mobil yang berlawanan arah. Habis itu nanti kita akan ketemu sama 2 cabang jalan dan kita ambil belok kiri. Oh iya, rute jalan ini tuh sama seperti ke Villa Deyosha yang masih satu manajemen dengan surganya villa. Dan udah pernah aku review juga, gengs. By the way, nanti tuh makin ke atas bagian jalannya agak jelek ya. Kayak udah pada rusak gitu, gengs. Tapi untungnya sih nggak banyak kok, karena kita juga udah mau sampai. Terus nanti kita akan melewati Villa Deyosha yang ada di sebelah kanan ini. Lalu nggak jauh setelahnya akan ketemu 2 cabang jalan lagi dan kita tetap ambil yang arah atas ya, bukan belok kanan ini. Nah, kalau udah di sini itu artinya kita udah mau sampai, gengs. Kita lewatin dulu 1 villa dan di depannya yang sebelah kanan baru deh Villa Pondok Sekar. Ini merupakan pintu masuk utamanya ya. Setelah pintu pagar dibuka, langsung aja kita masuk ke area villa. Jujur, pas masuk ke dalam villanya, aku tuh gak expect sama sekali kalau ternyata area villanya luas banget, gengs. Bahkan villa ini berdiri di atas lahan seluas 1 hektar dengan layout berundak atau berbukit sesuai dengan kondisi kontur tanahnya. Wah, ini sih cocok banget ya buat bikin acara gathering sama keluarga besar ataupun teman-teman kantor. Villa Pondok Sekar memiliki kapasitas untuk 50-60 orang dengan 7 kamar tidur, 7 kamar mandi, private pool, karaoke room, Netflix, biliar, lapangan bola dan lapangan basket, alat barbecue, musola, gazebo, dan halaman yang super luas. Wah, gokil banget sih ini fasilitasnya. Di bagian depan merupakan area parkir yang luas dan bisa menampung kapasitas sebanyak 15 mobil termasuk bus 3/4. Masih di dekat area parkir, di sini terdapat alat barbecue dan kipas, namun belum termasuk arangnya, gengs. Terus di sebelahnya merupakan lapangan olahraga, yaitu ada lapangan bola yang bersebelahan dengan lapangan basket. Areanya tuh terpisah ya, jadi kita bisa main bareng sekaligus deh. Tapi kalaupun lapangan ini nggak kalian pakai untuk olahraga, tenang aja, masih bisa juga kok kita gunakan untuk acara outdoor. Next, kita melipir ke bangunan pertama.
Semua bangunan di sini mostly temanya adalah rumah joglo yang mengusung konsep tradisional dengan unsur utamanya adalah kayu. Jadi nuansanya tuh lebih hangat ya. Nah, bangunan pertama ini merupakan entertainment room, yaitu ada ruang karaoke dan area biliar. Jadi bisa dibilang ini tuh semacam aula gitu loh gengs, dimana kita bisa ngumpul bareng sambil seru-seruan dan have fun di sini. Areanya pun luas dan terbuka, sehingga kita akan berbaur satu sama lain. Disediakan 2 buah sofa rotan panjang di bagian tengah dengan 1 meja dan karpet di bawahnya. By the way, udara di sini tuh dingin ya gengs. Ini siang hari aja udah berasa loh ademnya. Ruangan ini tentunya juga dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan karaoke set, yaitu ada 2 buah speaker, amplifier, dan 2 mikrofon. Terus output suaranya juga bagus loh, jadinya makin enak deh karaokean di sini. Nah, untuk smart TV-nya hanya ada YouTube aja ya, jadinya kita cuma bisa karaokean atau nonton via YouTube. Sedangkan untuk Netflix itu tuh ada di bangunan atas gengs. Nanti aku tunjukin deh. By the way, kalau kalian cuma mau sekedar ngumpul sambil ngobrol santai juga bisa kok gengs. Karena di sini disediakan area duduk yang banyak di tiap sisi ruangan. Lalu di paling pojok terdapat dispenser dan free 1 galon per malam. Sedangkan di sisi lainnya terdapat fasilitas biliar. Jadi di sini tuh kita nggak cuma bisa karaokean aja ya, tapi juga bisa main biliar, gengs. Wah, seru banget kan kalau semuanya ngumpul di sini. Apalagi areanya juga luas dan plafonnya pun tinggi, sehingga nggak bakal berasa sumpek, gengs. Terus nggak ketinggalan juga, tentunya udah disediain area duduk yang memadai dan wastafel untuk cuci tangan. Di dekat area wastafel terdapat pintu samping yang merupakan akses menuju ke kamar mandi luar. Jadi tenang aja gengs, di sini juga disediakan toilet kok. Areanya lumayan luas, namun nggak ada water heater dan toiletries ya. Keluar dari entertainment room, sekarang kita menuju ke fasilitas outdoor lainnya, yaitu private pool. Wah, ini kolam berenangnya gede banget gengs, cocok deh buat rame-rame. Kolam renang ini tentunya bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa ya, karena kedalamannya itu mulai dari 1 meter, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 1,8 meter. Wah, ini dalam banget loh gengs di bagian ujungnya. Jadi untuk anak-anak yang berenang, aku saranin tetap dalam pengawasan orang tua ya. Di depan kolam berenang disediakan area duduk yang udah dilengkapi dengan atap, sehingga aman dari hujan dan panas ya gengs. Tempat duduknya pun lumayan banyak kok. Kita melipir ke area lainnya yuk. Turun lagi ke bawah, ternyata masih ada bangunan yang merupakan kamar tambahan. Jadi emang konsep villanya ini tuh terdiri dari beberapa bangunan yang terpisah ya gengs. Nah, tapi untuk ruangan yang bisa dipakai oleh tamu adalah yang dari pintu tengah ini sampai ke sebelah kanan. Sedangkan di pintu kiri nggak termasuk ya. Oke deh, langsung aja kita cek bagian dalamnya. Bangunan kedua ini terdiri dari 2 buah kamar tidur, pantry, dan kamar mandi. Dan begitu pintu dibuka, langsung masuk ke area kamar tidur pertama yang isinya tuh minimalis, yaitu cuma ada 1 buah double bed dengan konsep lesehan, karpet besar, dan cermin. Lalu dari kamar pertama ini terhubung juga ke kamar kedua dan pantry. Nah, aku mau tunjukin dulu kamar tidur keduanya ya gengs. Kamar ini sama-sama diisi dengan 1 buah double bed dengan konsep lesehan, namun bedanya di sini tuh udah disediain lemari dan meja kecil lengkap dengan sejadah. Keluar dari kamar tidur, sekarang kita move ke area lainnya, yaitu pantry. By the way, untuk pantry di sini tuh nggak bisa buat masak ya. Jadi cuma ada kitchen set, tapi isinya juga kosong gengs. Jadi paling cuma buat taruh-taruh makanan aja deh. Dan dari area pantry ini juga terdapat pintu samping yang mengarah ke area luar. Bangunan kedua ini tentunya juga dilengkapi dengan kamar mandi, namun di sini juga nggak disediain water heater, handuk maupun toiletries. Oke deh gengs, kita balik lagi ke area atas. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian area lainnya yang masih luas banget. Nah, untuk bangunan di sebelah kanan ini adalah milik owner villa ya. Jadinya kita nggak bisa pakai gengs. Lalu naik sedikit ke atas, di sini ada halaman luas yang diisi dengan playground dan area duduk. Nah, ini sih aku sebutnya sebagai area bukit tengah ya, karena masih ada bukit-bukit lainnya yang berada di atas.
Best time untuk duduk di sini adalah pagi dan sore hari karena udaranya tuh lebih adem dan gak terlalu panas. Di belakangnya terdapat 2 bangunan joglo yang merupakan musola dan kamar tidur. Nah, aku bakal bahas kamar tidurnya dulu ya. Lagi-lagi bangunannya tuh terpisah, jadi kalau kalian pengen yang lebih private, bisa pilih kamar ini gengs. Di bagian depan merupakan area teras yang dilengkapi dengan 2 buah kursi dan meja. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian kamarnya. Kamar ketiga ini diisi dengan 1 buah queen bed dan 1 single bed yang bisa memuat kapasitas untuk 3 sampai maksimal 4 orang. Bangunan ini tuh full kayu ya, sehingga suasananya pun akan terasa lebih hangat. Kamar ini tentunya juga dilengkapi dengan private bathroom yang ukurannya tuh nggak terlalu besar dengan bentuk memanjang, namun tanpa water heater gengs. Kita move ke bangunan sebelahnya yang merupakan musola. Untuk area wudhunya ada di luar ini ya. Namun untuk toilet tuh nggak ada, jadi kalau mau ke toilet paling numpang di kamar joglo sebelah tadi ya. Di bagian teras depan disediakan bangku, dan ini dia area musolanya. Ruangannya tuh cukup besar dan nyaman yang bisa memuat kapasitas hingga 10 orang. Jadi kalau mau sholat berjamaah di sini bisa banget deh. Peralatan sholatnya pun lengkap, udah disediain sejadah dan mukena. Keluar dari musola, sekarang kita bakal naik ke bukit yang lebih atas lagi. Nah, di sebelah kanan ini ada tangga menuju ke gazebo paling atas. Sedangkan kalau kita mau ke bangunan utama, nanti lewat sini ya gengs. Tapi sebelum lanjut ke atas, di sini juga disediakan gazebo yang bentuknya itu masih senada dengan rumah-rumah joglo lainnya. Terdapat 4 buah bangku kayu dan 1 meja, di mana kita bisa duduk santai sambil menikmati pemandangan dan udara yang segar dari sini. Oke, lanjut. Ini dia perjalanan menuju ke bangunan utama yang berada di bukit paling atas. Jujur, ini akses jalannya tuh lumayan jauh sih gengs, dan bener-bener berasa olahraganya. Tapi walaupun begitu, nanti pas sampai atas kita bakal takjub deh sama pemandangannya. Makin atas sudah makin kelihatan kan seperti apa view di bawahnya. Ini aku udah setengah perjalanan, aku berhenti sebentar karena salfok sama pemandangan dari sini yang makin terlihat indah. Lanjut lagi, yuk bisa yuk, karena udah mau sampai nih gengs. Dan akhirnya kelihatan juga bangunan utama yang berada di bukit paling atas. Oke deh, sekarang kita naik lagi menuju ke bangunan utama villa. Nah, di sebelah kanan ini kan ada jalan lagi ya. Itu merupakan akses ke gazebo paling atas yang berada di sisi bukit lainnya. Nanti deh aku bakal tunjukin. Tapi sebelum itu, kita mampir dulu ke gazebo yang ada di sini ya. Ini adalah gazebo terbesar yang posisinya itu dekat sama bangunan utama villa, yang dilengkapi dengan area duduk yang banyak, sehingga kalau mengumpul rame-rame di sini juga bisa ya. Pokoknya area duduk di villa ini tuh banyak banget deh, yang tersebar di seluruh area. Dan ini dia bangunan utama dari Villa Pondok Sekar. Bangunan ini memiliki fasilitas 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, living room, dining room, dan dapur. Di bagian depan terdapat teras yang bentuknya memanjang dan diisi dengan beberapa buah bangku. Nah, cukup duduk di sini aja, kita akan dimanjakan sama pemandangan yang indah banget, gengs. Masya Allah. Untuk dapat view terbaik tuh emang perlu perjuangan ya. Kita mesti naik dulu sampai atas, baru deh bisa dapat view secantik ini. Oke, sekarang kita masuk yuk ke dalam villa. Begitu pintu dibuka, akan langsung terlihat ruangan yang luas dengan konsep open space yang kental dengan nuansa tradisional. Plafonnya pun tinggi sehingga membuat ruangan ini terlihat semakin lapang dan gak sumpek ya. By the way, di sini udaranya tuh lebih dingin, bahkan nginjek lantainya aja udah berasa dingin, gengs. Di ruangan ini terdapat living room yang menyatu dengan dining room. Untuk living roomnya sendiri diisi dengan 1 set sofa rotan sama kayak di entertainment room yang ada di area bawah, dengan kapasitas duduk untuk 7 orang. Lalu di depannya terdapat smart TV dan wifi, lengkap dengan YouTube dan Netflix juga loh gengs. Jadi kita bisa nonton film bareng deh. Tapi sayangnya kita nggak bisa karaokean karena mesti turun dulu ke area entertainment room yang ada di paling bawah. Di samping area TV merupakan dining room. Kapasitasnya sih nggak besar ya.
Bahkan di sini cuma disediakan 3 buah bangku. Tapi kalau kalian butuh kursi tambahan, bisa juga kok ambil dari bangku teras depan. By the way, di sini juga menyediakan paket catering ya, yang harganya itu mulai dari 90.000 sampai 125.000 per orang, udah dapet 3 kali makan. Terus kalau mau tambah snack juga bisa ya gengs. Berikut info lengkap menu cateringnya. Bangunan utama ini memiliki 4 kamar tidur, dan langsung aja kita cek ke kamar tidur pertama yang ada di bangunan ini. Atau kalau digabung sama kamar-kamar di area bawah, ini jadi kamar keempat ya. Kamar ini berada di paling depan, ukurannya tuh luas, yang diisi dengan 1 buah double bed, lengkap dengan 4 buah bantal, 1 guling, dan selimut. Tapi nggak usah khawatir, di setiap kamarnya udah disediain free 1 extra bed kok gengs. Sehingga kamar ini bisa memuat kapasitas untuk 3-4 orang ya. Tapi kalau kalian masih butuh extra bed juga bisa sewa aja kok. Nanti tinggal info aja ke penjaga vilanya. By the way, kamar ini tuh adalah yang paling terang dibandingin kamar lain karena memiliki bukaan yang paling banyak yang menghadap ke depan. Next, kita ke kamar sebelahnya, yaitu kamar tidur kelima. Untuk ukuran dan fasilitasnya sih kurang lebih sama ya kayak di kamar keempat tadi, yaitu terdapat 1 buah double bed, laci kecil plus sejadah, dan udah free 1 buah extra bed. Namun di sini tuh nggak disediain lemari ya. Kita lanjut ke kamar sebelahnya lagi, yaitu kamar tidur ke-6. Nah, menurut aku kamar ini tuh agak sedikit lebih luas dari 2 kamar sebelumnya, yang sama-sama dilengkapi dengan 1 buah double bed dan free 1 extra bed. Namun bedanya di kamar ini tuh nggak cuma ada laci kecil aja, namun disediakan juga lemari gengs. Bahkan kamar ini satu-satunya yang punya lemari loh. Terus karena areanya juga masih spacious, jadi masih bisa banget ya kita tambah extra bed kalau mau tidur rame-rame. Di seberang kamar ke-6 merupakan kamar ke-7. Ini adalah kamar tidur terakhir di Villa Pondok Sekar, sekaligus jadi master bedroom di sini. Jadi ada 4 kamar di bangunan utama, 2 kamar di bangunan paling bawah, dan 1 kamar joglo di area bukit tengah. Ukuran kamarnya juga nggak kalah luas dengan fasilitas 1 buah double bed, meja rias, dan free 1 extra bed. Nah, karena kamar ini merupakan master bedroom, jadi di sini satu-satunya kamar yang ada private bathroom, gengs. Terus lihat dong, ukuran kamar mandinya tuh luas banget ya. Dan udah dilengkapi juga dengan water heater. Karena kamar mandi lainnya tuh belum ada, gengs. Namun di sini juga nggak disediain handuk maupun toiletries ya. Keluar dari kamar tidur, sekarang aku mau tunjukin area paling belakang, yaitu dapur dan kamar mandi sharing. Untuk dapurnya ini ukurannya sih sedang ya, nggak terlalu luas, namun masih nyaman untuk beraktivitas memasak di sini. Yang udah dilengkapi dengan kulkas, lemari penyimpanan, namun ini isinya kosong ya gengs. Lalu ada rice cooker, teko, dan ulekan. Sedangkan di sisi lainnya merupakan area memasak, yaitu disediakan kompor dengan free 1 tabung gas per hari. Lalu ada area wastafel, berbagai pelatan masak dan pelatan makan, semuanya tuh udah disediain di sini. Namun sayangnya area dapur ini tuh terlihat kotor, terutama di dekat kompornya ya gengs. Mungkin akan lebih baik lagi jika dicat ulang, sehingga ruangan akan terlihat lebih bersih dan makin nyaman. Di samping area wastafel merupakan kamar mandi sharing. Nah, kalau dilihat di sini kan ada water heaternya ya. Namun sayangnya kemarin pas aku nginep tuh water heaternya lagi rusak gengs. Semoga aja nanti segera dibenerin ya, biar lebih nyaman lagi kalau mau mandi. Selain kamar mandi yang ada di dalam bangunan, masih ada 2 kamar mandi lainnya yang berada di luar, dimana bisa juga kita akses dari pintu samping yang dekat dining room ini gengs. Nah, mengingat kapasitas villanya yang besar, sehingga disediakan juga kamar mandi yang lumayan banyak. Namun sayangnya lagi-lagi di sini nggak ada water heater gengs. Apalagi cuacanya kan dingin banget ya. Jadi kalau nggak pakai air hangat tuh rasanya kayak mandi pakai air es deh. Jadi paling solusinya nanti kalian bisa masak air dulu aja ya kalau mau mandi pakai air hangat. Hari udah makin sore dan udah mulai dikit-dikit turun kabut, tapi nanggung nih. Aku bakal tunjukin satu area terakhir, yaitu masih ada bukit di paling atas yang berada di sisi kanan, di mana terdapat gazebo yang posisinya paling tinggi di antara gazebo lainnya.
Tapi asli, view dari sini tuh keren banget gengs. Masya Allah, pemandangannya bener-bener lepas deh. Dan terlihat seluruh area villa di bawahnya. Tapi ini nggak kids friendly ya, karena nggak ada pembatas sama sekali, jadi harus hati-hati juga. Namun sepertinya area ini tuh nggak terlalu banyak dijangkau sama tamu deh. Karena areanya tuh paling jauh dan cuma ada gazebo aja gengs. Mungkin lebih cocok buat yang pengen cari suasana tenang kali ya. Dan seperti ini view dari depan gazebo atas. Gak lama kabutnya mulai turun dan sempet hujan juga gengs. Masya Allah, suasananya tuh jadi makin syahdu deh. Dan tentunya udaranya pun makin dingin lagi ya. Ini masih sore aja, udaranya udah mencapai 21 derajat Celcius dong. Gak kebayangkan malamnya tuh bakal sedingin apa. Udah pasti bakal di bawah 20 derajat Celcius deh. So buat kalian yang mau kesini, jangan lupa untuk bawa jaket ya. Apalagi di musim hujan seperti sekarang. Karena udaranya beneran sedingin itu gengs. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Pondok Sekar. Alhamdulillah malam harinya udah nggak hujan, tapi untuk suhu udara malam harinya tetap dingin ya gengs. Bahkan kemarin itu sekitar 19 derajat Celcius loh. View di malam harinya juga cantik banget karena terlihat City Light View Kota Bogor dari kejauhan. Oke deh, kalau gitu aku mau tunjukin dulu suasana malam hari dari dalam villa bangunan utama. Untuk pencahayaannya terang ya gengs. Dan untungnya karena bangunan ini didominasi oleh kayu, jadi vibes-nya tuh hangat di tengah udara yang makin dingin. Tapi tetap aja sih, lantai keramiknya tuh dingin banget gengs. Jadi buat kalian yang gak kuat dingin, mending bawa sleeper deh buat dipakai di dalam villa. Dan karena di sini cuma bisa nonton, akhirnya aku sama keluarga Netflixan aja sambil nonton drakor yang seru. Lanjut, kalau kalian mau masak-masak di malam hari, nggak usah khawatir ya gengs. Pencahayaan di area dapurnya juga terang kok, sehingga aman untuk kegiatan masak-memasak di sini. Begitu pula dengan pencahayaan di area kamar mandinya ya, sama-sama terang. Nah, karena aku pesen catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa ya. Kali ini menunya tuh ada ayam bakar, tahu tempe, lalapan, dan sambal. Kalau gitu aku mau makan malam dulu ya gengs. Habis itu kita melipir ke area bawah. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang aku mau turun ke entertainment room yang berada di paling bawah. Lumayan nih olahraga malam-malam. Dan di sepanjang jalan ke bawah, pencahayaannya tuh nggak terlalu terang ya. Jadi kalian bisa pakai senter handphone untuk tambah penerangan. Karena kan di sini area outdoornya lebih luas. Jadi untuk menjangkau ke seluruh areanya emang pasti nggak bakal bisa yang terang banget gengs. Tapi menurut aku lampu taman di sini udah lumayan banyak kok yang tersebar di beberapa titik area. Oke, ini aku udah di paling bawah. Langsung aja kita meluncur ke ruang karaoke. Nah, untuk di area entertainment room ini sih pencahayaannya terang banget ya gengs. Sama seperti di bangunan villa yang berada di atas. Jadinya aman kok, nggak temaram. Terus lagi-lagi udara di sini tuh dingin banget loh. Ini aja aku sekeluarga udah pada pakai jaket, tapi masih berasa dinginnya. Namun hal ini nggak menghalangi keseruan kita menghabiskan malam di sini, yaitu dengan karaoke bareng dan main biliar bersama keluarga. Wah, kalau rame-rame kayak gini sih pastinya makin asik ya. Dan kalau kalian malas balik lagi ke atas, bisa juga kok tidur di ruangan karaoke ini. Tapi jangan lupa untuk bawa bantal dan selimut ya. Karena posisi bangunan ini juga berdekatan sama rumah penjaga villa. Jadi kalau ada apa-apa tinggal bilang aja gengs ke mereka. Untuk pencahayaan di area toiletnya pun terang ya gengs. Keluar dari entertainment room, sekarang kita melipir ke area kolam berenang. Untuk pencahayaan di sini cuma berasal dari lampu yang ada di area duduk aja. Jadinya nggak terlalu terang ya.
Nah, sekarang aku mau turun lagi ke bawah menuju ke bangunan kedua. Untuk pencahayaan di sini alhamdulillah juga terang banget, baik di kamar pertama maupun kamar kedua. Namun untuk lampu di area pantry-nya, menurut aku sih nggak seterang di kamar-kamar tadi ya. Sedangkan untuk di kamar mandinya terang kok gengs. Lanjut, sekarang aku mau tunjukin suasana malam dari area Bukit Tengah, di mana terdapat kamar joglo dan musola. Tapi ini aku mau ke kamar joglo dulu ya, yang merupakan kamar tidur ketiga. Seperti ini suasana malam harinya, gengs. Yang aku rasain di sini tuh lebih hangat ya. Mungkin karena semua areanya full kayu dan bukan pakai keramik. Jadinya enak deh, lebih hangat, gengs. Dan ini dia area terakhir, yaitu musola. Buat kalian yang mau sholat isya berjamaah, tenang aja, pencahayaannya pun terang ya, gengs. Sehingga tetap nyaman untuk beribadah, baik di siang maupun malam hari. Good morning. Alhamdulillah pagi ini lumayan cerah, tapi suhu udara dari malam ke subuh tuh mencapai 18 derajat Celcius, gengs. Wah, itu dingin banget sih. Aku aja sampai pakai double selimut dong. Masya Allah. Sekitar jam 7 pagi sarapannya udah ready nih. Dan menunya seperti biasa, ada nasi goreng dengan telur mata sapi, lalapan, dan kerupuk. Nah, habis ini kalian jangan skip videonya ya, karena aku bakal bahas harga villanya, gengs. Berikut info harga menginap di Villa Pondok Sekar. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Pondok Sekar. Sebuah rekomendasi villa murah yang super luas, dengan kapasitas besar, fasilitas lengkap, dan udaranya yang dingin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!